Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku semua, apa kabar? Tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini, dan berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi sosiologi, materi yang baru, yaitu tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik, kemudian memahami berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, memahami dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial, itu, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang berbagai permasalahan sosial di masyarakat, melakukan survei di masyarakat setempat tentang permasalahan sosial. Nanti kalian harus tahu apa permasalahan di sekitarmu, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Kemudian menginterpretasi data hasil survei, dan terakhir mempresentasikan hasil survei tersebut. Nah, kita konsepnya, ya, masalah-masalah sosial di masyarakat itu apa saja, kemudian kamu mengetahui faktor-faktor penyebabnya, ekonomi, budaya, biologis, psikologis, itu faktor penyebabnya. Dan nanti bisa dilihat ekonomi di masyarakat bagaimana, apakah iya ekonomi menjadi sumber permasalahan sosial, kamu harus buktikan itu. Budaya, apakah memang menjadi penyebab masalah sosial, biologis, psikologis. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, masalah-masalah sosial contohnya kemiskinan, anak jalanan, narkoba, kenakalan remaja, atau hal-hal lain yang mungkin menjadi sumber, menjadi contoh masalah sosial itu sendiri. Nah, permasalahan sosial dalam masyarakat, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial, itu menurut Suryono Sukanto. Nah, menurut ukuran suatu masalah dikatakan sebagai masalah itu ditentukan oleh nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai masalah sosial akan tetap ada. Ingat ini ya, ini Bapak kasih tanda merah ini sebagai pengingat. Masalah sosial akan tetap ada, tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika komunitas itu sendiri. Jadi nggak akan pernah ada. Jadi kalau ada orang yang ingin menghindar dari permasalahan sosial, berarti mungkin dia sudah tidak hidup lagi. Karena dalam kehidupan pasti ada, cuman bentuknya berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, keberadaan masalah sosial dapat diketahui secara cermat melalui beberapa pendekatan. Menurut Edzin, ada dua pendekatan, yaitu person blame approach dan system blame approach. Dua pendekatan. Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial yang terjadi pada individu itu sendiri. Diagnosis masalahnya menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Karena permasalahan sosial itu bisa jadi timbul dari individu, satu orang, ya. Yang kedua, sistem blame approach merupakan suatu pendekatan untuk memahami sumber masalah yang terjadi pada sistem. Bisa jadi masalah sosial itu dikarenakan sistem. Contoh, menurut para buruh pada saat ini yang sedang turun ke jalan bersama mahasiswa, bisa jadi sistem undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, itu menjadi sumber masalah sosial nanti di kemudian hari. Inilah sistem, sebuah sistem
negara, organisasi dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan masalah sosial apabila sistem itu ya sudah jelas-jelas timpang atau tidak berkeadilan. Oleh karenanya ya, nanti dalam permasalahan sosial ini kita akan membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebabnya yang sudah ditulis dalam peta konsep dan juga contoh-contohnya. Ada nggak relevansi? Ada nggak teori yang kita pelajari di sosiologi ini nanti dalam kenyataan kehidupan itu match enggak, sesuai atau tidak? Nah, ini harus kita perdalam. Ya, kamu mendalami sosiologi tidak perlu di sekolah. Di sekolah itu hanya kecil, contoh kecil sosiologi, ya, teori sosiologi atau implementasi sosiologi yang kecil di sekolah. Sedangkan sosiologi yang sebenarnya adalah ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Jadi laboratorium sosiologi itu bukan di madrasah, bukan di sekolah, tapi ada di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Selamat meneliti, selamat mensurvei, selamat mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di sekitarmu. Kita akan jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk memicu keingintahuanmu, ya, kritismu tentang masalah-masalah sosial di masyarakat. Itu saja dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.